Oras Indonesia, kami bersyukur bertemu dengan seorang yang pluralis, tokoh Muslim, Ketua Kerukunan Umat Beragama di Tangerang Selatan, Bapak Dr. Haji Fahrul Juhri. Siap, Pak, bagaimana kesannya wisuda hari ini? Terima kasih Bang, saya sebagai umat beragama sangat terima kasih Tuhan sudah memilih saya untuk terlibat langsung lebih dalam memahami agama lain yang saya anut. Saya sendiri Islam, tetapi bahwa 4 tahun terakhir menjadi Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama di Kota Tangerang Selatan menuntut saya untuk juga memahami agama-agama lain dalam batas tertentu. Sebagai tokoh di balik toleransi di Tangerang Selatan, apa kira-kira yang menjadi kendala di Indonesia ini? Kan beberapa wilayah di negara ini juga masih intoleran begitu. Terima kasih bahwa secara kebetulan pertanyaan Abang adalah juga menjawab disertasi saya. Judul disertasi saya adalah implementasi moderasi umat beragama untuk penguatan komitmen mempertahankan keutuhan NKRI melalui FKUB Kota Tangerang Selatan. Dengan kata lain, sifat-sifat intoleran ini memang biasanya dimulai dari sifat-sifat eksklusif, apakah individu, apakah kelompok dan sebagainya. Nah, bagaimana sifat eksklusif? Bisa mulai dari cara dia berakidah, cara dia berkumpul sesama komunitas dan seterusnya. Lalu mengatasi seperti apa? Harus ada komunikasi yang jujur, pendekatan dari hati ke hati. Tantangan toleransi ke depan, menurut Bapak apa? Tantangannya adalah, saya kira sekarang ini bukan hanya di kalangan milenial, tetapi orang tua juga di pucuk pimpin rumah ibadat itu perlu ada semacam pencerahan secara terstruktur agar mereka memahami bagaimana kerukunan ini harus dibangun agar keutuhan NKRI ini tidak tercabai-cabai. Untuk milenial kita memiliki tantangan karena generasi milenial ini adalah yang memiliki karakter relatif lebih kritis, lebih dinamis dan lebih kreatif. Maka dalam hal membangun sikap-sikap toleransi kita harus agak lebih kreatif juga. Pengalaman Bapak sebagai Ketua FKUB di Tangerang Selatan, apa yang Bapak lihat komunikasi tadi sebutkan, bagaimana membangun komunikasi itu? Nah, tentu kita sebagai aktivis ataupun penggiat kerukunan harus sangat kreatif. Bagi saya, komunikasi yang jujur, ikhlas, hati ke hati itu harus dibangun juga disesuaikan dengan pola kebiasaan komunitas dan kultur. Artinya kalau saya berkomunikasi dengan teman-teman saya dari Ambon, dari Batak, dari Betawi, tentu kita harus sedikit memahami kultur mereka. Saya kira itu yang saya lakukan selama ini. Tadi Bapak sebut komunikasi itu penting. Ya. Kiat yang penting lagi, misalnya kerendahan hatian untuk saling terbuka, saling memberi diri begitu. Apa itu penting juga? Ya, harus holistik bahasanya, komprehensif ya. Artinya ketika kita ingin menyampaikan sebuah pesan kepada pihak tertentu, pertama kita harus paham dulu. Boleh jadi ada kebutuhan, boleh jadi ada selera dan sebagainya. Itu harus kita gali. Baru kita bisa menyampaikan inti pesan yang ingin kita sampaikan apa. Siap. Mungkin terakhir pertanyaannya Pak, nilai-nilai kemanusiaan yang penting kita kedepankan daripada kita dibatasi karena agama begitu. Saya ingin ke poin inti bahwa dalam taktik saya di lapangan membangun kerukunan adalah mengeksplor kesamaan, meminimais perbedaan. Itu satu. Yang kedua, selalu saya katakan, kita ini semua ciptaan Tuhan. Tidak ada Tuhan yang membenarkan umat ciptanya saling bermusuhan. Lalu terakhir saya katakan, ayo kita pinjam KTP, kita tukar KTP, pasti burung Garuda. Nah, maka saya kira kita sama-sama anak bangsa, kita sama-sama umat beragama, dua modal ini sudah cukup. Tapi bagaimana kita kemudian memodifikasi, mengekspor itu agar mudah dipahami oleh lawan bicara kita. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Bapak waktunya. Siap.